Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula, di mana kita akan mengenal 100 pemikir terkemuka filsafat dalam 100 hari. Kali ini kita akan membahas seorang pemikir yang sangat berpengaruh dalam filsafat Jerman dan juga tentu saja seluruh dunia. Siapakah namanya? Saya rasanya kok yakin teman-teman pernah mendengar. Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Itulah namanya. Nah, filsafat Hegel itu dikenal karena ada konsep filosofis di dalamnya tentang dialektika. Dan dia juga dikenal karena pandangannya yang sangat mendalam tentang sejarah. Ada dua hal yang membuat Hegel ini memiliki nama yang besar ya teman-teman. Pertama adalah dialektika dan kedua adalah sejarah. Nah, bagi kita yang mungkin ingin mengenal lebih dalam, mari kita gali kedua pemikiran Hegel itu ya. Dan semoga dengan begitu akan membawa pada cara baru kita melihat dunia dan sejarah. Kita mulai. Georg Wilhelm Friedrich Hegel lahir tanggal 27 Agustus 1770 di Stuttgart, Jerman. Hegel adalah filsuf yang pemikiran dia berkembang pesat di akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19. Jadi Hegel itu menempuh pendidikannya di Universitas Tübingen. Dan setelahnya dia terus meniti karir filosofisnya hingga menjadi seorang filsuf yang utama, salah satu filsuf yang utama dari aliran idealisme Jerman. Kita sudah membahas ya teman-teman video yang sebelumnya bahwa aliran idealisme Jerman ini dimulai oleh seorang filsuf bernama Immanuel Kant. Tapi kemudian dilanjutkan juga oleh, kita juga sudah bahas di video sebelumnya, Johann Fichte ya. Nah, satu lagi ada Friedrich Schelling. Oke. Nah, si Hegel ini menjadi salah satu dari itu. Jadi sebenarnya di mana Hegel hidup? Nah, Hegel itu menghabiskan sebagian besar waktunya di Jerman sebagai seorang pengajar di berbagai universitas. Nah, dalam perjalanan intelektualnya dia menulis banyak karya besar. Ada beberapa yang terkenal itu seperti Phenomenology of Spirit, kemudian Science of Logic, kemudian ada juga The Philosophy of Right. Untuk Phenomenology of Spirit ini sekitar tahun 1807, kemudian Science of Logic ini ya sekitar 1813, dan The Philosophy of Right itu adalah salah satu karya terakhirnya 1820. Nah, Hegel itu punya pengaruh besar dalam bidang filsafat, politik, dan juga yang ketiga sejarah. Nah, pemikiran filosofisnya juga banyak sekali berpengaruh untuk lahirnya aliran-aliran filsafat lain setelah masa dia gitu. Nah, mari kita pahami, dimulai dari kayaknya yang paling bagus sudah memahami konsep awalnya dulu ya, tentang dialektika. Jadi salah satu konsep paling terkenal dalam filsafat Hegel kan memang dialektika. Dan dialektika adalah bagi Hegel itu proses logis yang menjelaskan perkembangan ide-ide melalui kontradiksi dan resolusinya. Jadi dialektika dalam pemahaman Hegel itu seperti itu. Menurut Hegel, perkembangan pemikiran dan realitas nantinya dalam kontradiksi-kontradiksi itu terjadi dalam 3 tahap yang saling berhubungan satu sama lain, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Pasti teman-teman pernah mendengarnya. Apa itu? Kita kasih contoh saja ya, kita cari contohnya aja. Misalnya begini, jika kita membuat sebuah tesis ya, dan tesis kita ini mengenai kebebasan individu ya, atau setiap individu itu
memiliki kebebasan yang hakiki dan memang secara natural begitu. Itu tesisnya. Maka antitesisnya kan adalah kebutuhan akan adanya pengaturan sosial. Karena kan dalam masyarakat ketika masing-masing orang itu bebas, kalau tidak ada pengaturan sosial, wah ini kan kacau balau, ya kan? Maka tesis ini kan kelemahannya adalah chaotic, ya, kekacau balauan karena kebebasan. Lalu muncullah antitesis, gitu, dimana kebutuhan untuk pengaturan sosial itu dibutuhkan. Nah, kedua gagasan ini kan saling bertentangan, tetapi melalui proses dialektika kita akan menemukan jalan tengahnya ini, yang disebut sebagai sintesis. Benar. Nah, sintesis ini kan sebenarnya satu jenis pemahaman yang mencoba menggabungkan antara sintesis ini adalah satu bentuk pemahaman yang menggabungkan tesis dan antitesis atau kedua gagasan yang saling berseberangan atau berkontradiksi ini, sehingga boleh dikatakan kan teman-teman bahwa sintesis ini kan adalah ide baru di luar dua ide atau gagasan sebelumnya. Tapi nanti teman-teman pada akhirnya sintesis ini kan akhirnya jadi tesis. Nah, tesis yang baru ini nanti juga akan menemui antitesis lain, sehingga dicarikan jalan tengah, sintesis baru. Sintesis baru ini jadi tesis yang akan menemukan antitesisnya. Begitu terus dalam sejarah itu, ya. Itu menurut Hegel. Nah, Hegel percaya bahwa dunia itu berkembang lewat proses dialektika semacam itu tadi. Sehingga setiap ide atau sistem sosial yang muncul dari konflik dan ketegangan dengan ide atau sistem sebelumnya itu akan terus bergerak gitu. Jadi setiap ide yang muncul gitu akan muncul konflik atau ketegangan dengan ide lainnya, sehingga akan muncul sistem yang baru, gitu. Sistem yang baru ini akan juga muncul antitesisnya, begitu terus. Nah, lewat proses ini dunia itu bergerak, gitu. Waktu itu bergerak sampai pada titik akhirnya. Kapan berakhirnya ini dialektika? Sampai mendekati yang disebut Hegel sebagai spirit absolut. Apa itu? Jadi Hegel itu punya keyakinan bahwa nanti pada akhirnya itu yang pada ujungnya itu ada realitas tertinggi yang sifatnya sempurna dan rasional, dan itu disebut sebagai spirit absolut. Oh, ini kan menarik teman-teman. Jadi Hegel dengan dialektikanya sangat terinspirasi oleh Socrates, tapi pemahaman dia tentang adanya dunia lain di luar dunia ini, di mana menjadi kesempurnaan gitu, ini kan sangat Plato, sangat metafisik, ya. Nah, dari poin itu Hegel kemudian memikirkan sejarah gitu. Sejarah itu berarti berjalannya seperti itu. Jadi begini, Hegel memang punya pandangan yang sangat khas tentang sejarah. Bagi dia, sejarah bukanlah sekedar rangkaian peristiwa-peristiwa acak, ya, yang tidak berhubungan satu sama yang lain. Itu bukan itu. Melainkan proses yang rasional dan terkendali. Jadi menurut Hegel sejarah itu bukan peristiwa acak, ya, tapi proses rasional yang dialektis tadi dan terkendali. Dalam pemikiran Hegel, sejarah itu adalah perjalanan menuju pemahaman yang lebih tinggi, menuju ke spirit absolut itu tadi. Nah, spirit absolut itu sendiri apa sih sebenarnya? Nah, dalam pemikiran Hegel itu adalah kebebasan dan kesadaran diri. Kesadaran diri manusia secara kolektif. Nah, nanti kita akan jelaskan. Jadi begini, secara khusus Hegel berpendapat bahwa sejarah itu kan proses kesadaran dunia. Ada kesadaran dunia yang terus berkembang sampai pada pemahaman diri yang lebih sempurna. Nah, dalam proses ini dialektika terus berjalan,
Oke. Dan kita bisa melihat proses ini sebenarnya perwujudannya itu bisa kita lihat lewat apa teman-teman? Lewat perubahan sosial misalnya, politik, budaya yang terjadi sepanjang waktu. Itu kan sebenarnya ketegangan atau pertarungan antara dua ide yang kemudian memunculkan ide baru yang kemudian bertarung lagi sepanjang waktu. Itu kan semua terlihat dari perubahan sosial, politik, dan budaya, di mana setiap tahap dalam sejarah itu nantinya itu membawa umat manusia untuk semakin dekat dengan yang disebut sebagai pembebasan total dan pemahaman diri yang kolektif, yang bersama gitu. Nah, di sini Hegel membedakan memang dua pandangan sejarah, di mana yang tadi sudah saya ceritakan ya, yang dia tidak setuju yaitu bahwa sejarah itu serangkaian peristiwa kejadian yang acak, yang kebetulan semua terjadinya, tidak ada desainnya. Yang kedua, ini pandangan yang dia setujui adalah sejarah sebagai perkembangan rasional menuju ke satu tujuan tertentu. Bagi Hegel, sejarah itu bergerak secara rasional, meskipun seringkali tidak terduga atau tampak kacau. Oke, kita akan mencoba bicara tentang konsep lain ya di luar sejarah, tentang negara. Gimana pemikiran Hegel tentang negara? Jadi Hegel punya pandangan yang mendalam tentang negara. Itu bisa kita lihat dalam karyanya yang berjudul The Philosophy of Right. Dalam karya itu Hegel mengemukakan bahwa negara adalah bentuk tertinggi dari organisasi sosial, di mana individu dapat menemukan kebebasannya yang sejati. Menurut Hegel, kebebasan itu bukan yang dimaksud dia itu bukan kebebasan yang tanpa batas, teman-teman. Tapi merupakan kebebasan yang diatur oleh hukum dan struktur sosial. Nah, Hegel itu menempatkan negara itu sebagai manifestasi dari spirit atau kesadaran kolektif yang sempurna tadi loh teman-teman, ingat-ingat lagi, tadi kan ada dialektika itu, bergeraknya dialektika itu menuju atau mendekati spirit yang sempurna tadi. Nah, negara itu sebenarnya manifestasi dari kesempurnaan itu tadi. Dengan demikian, negara bukan sebentuk entitas yang mengendalikan individu rakyatnya, bukan. Tapi negara itu sarana atau alat untuk mencapai kebebasan yang lebih besar bagi seluruh rakyat. Jadi bagaimana rakyat itu didorong oleh proses sejarah yang dialektis ini sampai pada kesempurnaan akhir ini tadi. Nah, negara ini adalah sarananya, karena dia adalah manifestasi dari kesempurnaan ini. Nah, Hegel percaya bahwa individu dapat mewujudkan diri mereka secara penuh hanya dalam konteks negara yang rasional dan adil. Baik, sekarang kita sampai pada titik di mana sebenarnya pengaruh pemikiran Hegel, seberapa jauh pengaruh Hegel dalam dunia filsafat dan ilmu sosial dan politik. Pemikiran Hegel memberikan pengaruh yang besar, teman-teman, sangat besar dalam banyak bidang, ya filsafat, ya politik, ya teori sosial. Hegel itu menjadi salah satu filsuf utama loh yang menginspirasi banyak pemikir besar setelahnya. Contohnya Karl Marx dan Friedrich Engels. Kedua-duanya ini sangat dipengaruhi oleh Hegel ketika mereka mengembangkan suatu konsep tentang materialisme dialektis. Apa itu materialisme dialektis? Nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya tentang Karl Marx. Nah, di luar itu, pemikiran Hegel tentang sejarah dan perkembangan manusia itu berpengaruh dalam bidang spesifik ya, sejarah, sosiologi, dan teori politik. Itu sangat masih dipakai sampai hari ini. Nah, konsep dialektika dan pandangan Hegel tentang perkembangan rasional menuju kebebasan itu juga mempengaruhi pemikiran modern tentang
perubahan sosial dan politik yang hari-hari ini makin sering terjadi di segala belahan dunia. Nah, lalu kalau itu tadi kan sangat besar ya bagaimana Hegel berfilsafat. Nah, kalau Hegel yang sebesar itu ditarik ke kehidupan kita sehari-hari, apa ya pelajarannya? Nah, untuk kita, pemikiran Hegel itu mengajarkan pentingnya melihat dunia dan sejarah sebagai proses yang tidak berhenti tapi terus berkembang. Dan dalam perkembangan itu kita belajar, teman-teman, bahwa konflik dan ketegangan dalam kehidupan sosial dan politik itu bukan sesuatu yang harus kita hindari, karena itu juga tidak negatif, tidak jelek, tapi itu adalah konsekuensi logis dari proses dialektika yang mendorong kita menuju ke pemahaman yang lebih tinggi dan kebebasan yang lebih besar. Sehingga untuk itu memang perlu ada yang namanya ketegangan-ketegangan, konflik, kontradiksi di sana-sini. Nah, Hegel mengingatkan kita juga tentang kebebasan ya. Kebebasan sejati itu tidak dapat ditemukan dalam kesendirian, tetapi dalam hubungan kita dengan masyarakat dan negara. Dalam dunia yang semakin kompleks, kita dapat menemukan pelajaran dari Hegel tentang pentingnya bekerja sama dalam suatu sistem yang lebih besar demi mencapai kebebasan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri kita sendiri dan dunia. Saya pikir cukup tentang Hegel. Singkatnya, Georg Wilhelm Friedrich Hegel adalah pemikir besar yang telah mengubah cara kita memandang dunia, memandang sejarah, memandang kebebasan. Filsafat Hegel membuka jalan bagi banyak pemikiran revolusioner yang menginspirasi banyak gerakan sosial dan politik sampai hari ini. Terima kasih telah mengikuti episode kali ini di Filsafat untuk Pemula. Jangan lupa untuk subscribe, ya, jangan like, dan tetap mengikuti perjalanan saya mengenali 100 filsuf dunia dalam 100 hari. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir kritis.